Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Armeza Vicky Pasha Putra Juliadi, nomor absen 20 dari kelas 10-12, ingin menjelaskan tentang rangkuman saya buku paket PAI bab 6 sampai bab 8. Pertama yaitu bab 6 mengenai tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Satu, pengertian zina. Zina dapat diartikan sebagai hubungan badan di luar ikatan pernikahan yang sah, baik itu dilakukan oleh salah satunya atau keduanya yang sudah menikah, ataupun belum menikah sama sekali. Para ulama pun sepakat bahwa hukumnya haram, sebagaimana ditegaskannya dalam surat Al-Isra ayat 32 yang melarang mendekati zina karena perbuatan itu keji dan suatu jalan yang buruk. Yaitu hukuman bagi pelaku zina. Hukuman bagi pezina dibagi menjadi dua, yaitu zina muhson yang sudah menikah dan zina ghairu muhson yang belum menikah. Satu, zina muhson dicambuk 100 kali dan dirajam hingga meninggal dunia. Sedangkan zina ghairu muhson, jika gadis dan perjaka dicambuk 100 kali dan diasingkan. Jika duda dan janda dicambuk 100 kali dan dirajam hingga meninggal dunia. Yang selanjutnya yaitu hukuman menurut kitab KUHP. Menurut kitab KUHP pasal 284, hukuman 9 bulan penjara dapat dikenakan bagi yang sudah menikah dengan syarat tuntutan dari pihak yang dirugikan. Penerapan hukum ini memerlukan terpenuhnya unsur-unsur seperti pelaku yang sudah balik, berakal sehat, tanpa paksaan, dan ada buktinya yang kuat. Dan selanjutnya yaitu hukuman bagi para pezina dalam surat An-Nur ayat 2. Dalam surat An-Nur ayat 2 juga memerintahkan untuk mendera pezina perempuan dan laki-laki masing-masing 100 kali, tanpa belas kasihan jika beriman kepada Allah, dan disaksikan oleh sebagian orang beriman. Selanjutnya yaitu dampak negatif bagi pezina, yaitu satu, menyebarkan penyakit, dua, menghilangkan kewibawaan, tiga, menyebabkan kefakiran, empat, memperpendek umur, lima, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu menghindari zina. Satu, menjaga pergaulan sehat dan beretika, dua, menutup aurat dan menjaga aurat, tiga, selektif dalam memilih teman, empat, menghindari tempat-tempat maksiat, dan yang kelima, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah. Bab 7 membahas tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal. Yang pertama yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah adalah tingkat cinta yang paling tinggi dan hakiki. Ketika seseorang mencintai Allah, hatinya akan dipenuhi dengan keagungannya. Dan ini akan memengaruhi aspek kehidupannya yang membuatnya merasakan manisnya iman. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu satu, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dua, mencintai Al-Qur'an, tiga, menjauhi perbuatan dosa. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, senantiasa membersihkan hati, dua, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Yang kedua yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Rasa takut ini merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Lalu tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu satu, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dua, menjaga lisan dari perkataan dusta, tiga, menghindari iri dan dengki. Yang ketiga yaitu berharap kepada Allah atau raja. Raja adalah sikap berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah yang disertai dengan optimisme dan keyakinan akan kebaikannya. Raja juga harus dibarengi dengan amal soleh. Sifat raja akan menumbuhkan semangat beribadah, kenikmatan dalam ibadah, dan ketenangan dalam kesulitan. Selanjutnya yaitu cara menumbuhkan sifat raja. Satu, muhasabah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dua, mempelajari dan memahami Al-Qur'an, tiga, meyakini kesempurnaan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Tawakal berarti berserah diri segala permasalahan kepada Allah setelah seseorang melakukan usaha dan ikhtiar maksimal. Ini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah semua upayanya yang dilakukan.
Selanjutnya yaitu manfaat tawakal. 1. Tercukupinya semua keperluan. 2. Memudahkan untuk bangkit dari keterpurukan. 3. Tidak bisa dikuasai oleh setan. Dan yang terakhir yaitu bab 8 yang membahas tentang menjauhi akhlak madhumuma dan membiasakan akhlak mahmudah. 1. Definisi sifat temperamental atau ghadab. Sifat temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata ghadab. Ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan percakapan atau perbuatan orang lain. Sifat ghadab harus dihindari karena tidak bisa akan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya akan menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu penyebab sifat temperamental atau ghadab. 1. Faktor fisik atau jasmani. Penyebab kemarahan secara fisik yaitu 1. Kelelahan berlebihan. 2. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. 3. Reaksi hormon kelamin. Yang kedua yaitu faktor psikis atau kerohanian. 1. Perdebatan atau perselisihan. 2. Senda gurau berlebihan. 3. Ucapan yang keji dan tidak sopan. Yang selanjutnya yaitu tingkatan temperamental atau ghadab. 1. Golongan mudah marah atau ifrat. 2. Golongan yang tidak memiliki sifat marah, tafrid. 3. Golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal. Yang selanjutnya yaitu membiasakan sifat kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah berarti sungguh-sungguh dan an-nafs berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian dari mujahadah an-nafs adalah upaya bersungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau nafsu. Hikmah dan manfaatnya yaitu mampu menahan emosi dengan baik, terhindar dari sifat rakus, dan terhindar dari kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Syaja'an menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Keputusan untuk berani mengambil tindakan harus dilandaskan pada keberanian dan keadilan. Hikmah dan manfaatnya yaitu manfaat bagi diri kita sendiri, manfaat bagi keluarga, manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Sekian dari penjelasan rangkuman saya. Bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.